Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ramanisa, Prodi Tarjamah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora. Saat ini saya berada di semester 1. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian prasaverba yang berbentuk jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab dan pergeseran struktural ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teman-teman, di sini sudah terlihat jelas judul saya, yaitu analisis prasaverba dalam jumlah fi'liyah dan pergeseran struktural terjemahan bahasa Indonesia. Lanjut, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini membahas yang pertama, bahasa Arab memiliki sistem sintaksis yang kompleks. Maksudnya struktur kalimatnya berbeda. Dengan bahasa Indonesia, terutama karena bahasa Arab sering menggunakan jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, dalam frasa verba bagian 2 ini terdapat beberapa unsur pelengkap, yaitu maf'ul mutlak, maf'ul li'ajlih, dan dzaraf. Nah, ketiga unsur ini berfungsi untuk memperjelas makna dan melengkapi tindakan dalam kalimat. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sering terjadi pergeseran struktur. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem gramatikal antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karena beberapa unsur mengalami perubahan bentuk, yaitu seperti posisi atau bahkan kategori kata dalam terjemahan. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Nah, dari latar belakang, penelitian ini difokuskan pada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur frasa verba bagian 2 ini dalam jumlah fi'liyah penting untuk mengetahui bentuk asli dan pola unsur pelengkap dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua, peran maf'ul mutlak, maf'ul li'ajlih, dan dzaraf dalam memperjelas makna tindakan di dalam kalimat. Nah, yang ketiga, jenis pergeseran struktural yang terjadi dalam penerjemahan Arab ke Indonesia. Lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah. Yang pertama adalah mendeskripsikan struktur frasa verba bagian 2 sehingga bentuk asli dan pola sintaksisnya dapat diketahui dengan jelas. Nah, yang kedua, menganalisis unsur-unsur pelengkap sintaksis seperti maf'ul mutlak, maf'ul li'ajli, dan dzaraf, serta peran masing-masing terhadap makna kalimat. Nah, dan yang ketiga, mengidentifikasikan bentuk pergeseran struktural yang terjadi dalam proses penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lanjut, di sini ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan wawasan mengenai sintaksis Arab, khususnya dalam struktur jumlah fi'liyah dan unsur pelengkap. Yang kedua, penelitian ini
dapat membantu peran penerjemah karena memahami pergeseran struktur akan membuat hasil terjemahan menjadi lebih akurat dan tetap natural. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas terjemahan akademik dan religuis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas terjemahan akademik maupun religuis, mengingat banyak teks ilmiah dan keagamaan berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya ada konsep jumlah fi'liyah. Nah, konsep jumlah fi'liyah itu jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Dalam frasa verba bagian 2, kata kerja tidak cukup berdiri sendiri dan membutuhkan pelengkap tambahan. Nah, pelengkap tersebut berupa maf'ul mutlak, maf'uli ajli dan zorof yang berfungsi memperjelas atau menegaskan, bahkan memberikan konteks, waktu, dan tempat pada tindakan. Nah, di sini ada teori pergeseran struktur. Dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sering terjadi perubahan bentuk. Pergeseran ini disebut sebagai pergeseran struktural yang mencakup perubahan kategori kata. Perubahan berfungsi pergeseran posisi maupun perubahan unit dari kata menjadi frasa atau klausa. Nah, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana unsur maf'ul dan zorof mengalami perubahan ketika masuk ke struktur bahasa Indonesia. Nah, terus maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Apa sih maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah unsur penegas tindakan yang berasal dari akar kata kerja yang sama. Contohnya, darabtuhu darban sadidan. Nah, terjemahan umumnya itu memukulnya dengan sangat keras. Dalam bahasa Arab, bentuk maf'ul mutlak adalah nomina. Tetapi dalam bahasa Indonesia berubah menjadi adverbia. Misalnya, dengan keras atau secara kuat. Nah, secara kuat. Perubahan ini dari nomina ke adverbia ini termasuk pergeseran kategori kata. Selanjutnya ada maf'uli ajli. Maf'uli ajli itu berfungsi menunjukkan tujuan atau alasan tindakan. Contohnya, ja'a ihtiraman lil muallimi. Nah, terjemahannya itu datang untuk menghormati guru. Dalam bahasa Arab, unsur ini juga berbentuk nomina, namun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa berubah menjadi klausa tujuan, misalnya untuk menghormati. Nah, dalam bentuk pergeseran dari nomina ke frasa atau klausa. Lanjut, di sini ada zorof atau keterangan. Zorof itu adalah unsur yang menjelaskan waktu atau tempat. Contohnya, safartu yaumal jumu'ati. Nah, terjemahannya itu, ku berpergian pada hari Jumat. Dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu dan tempat lebih fleksibel dalam hal penempatan
Karena itu, Zorob sering mengalami perubahan posisi dalam kalimat, sehingga terjadi pergeseran struktural. Nah, di sini juga ada pergeseran struktural. Dari ketiga unsur tersebut, terdapat pola pergeseran yang konsisten. Pada maf'ul mutlak, terjadi nomina berubah menjadi adverbia. Nah, terus pada maf'ul li ajli, nomina berubah menjadi klausa atau untuk. Nah, pada zorof berubah letak dalam kalimat untuk menyesuaikan gaya bahasa Indonesia. Nah, dampak pergeseran di sini ada dampak dari yang dari yang dari nah di sini ada dampak pergeseran. Yang pertama, terjemahan menjadi lebih natural dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, struktur berubah tetapi makna tetap dipertahankan. Yang ketiga, membantu penerjemah menjaga kesepadanan dinamis. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Nah, frasa verba bagian 2 memperkaya struktur jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Terus, unsur maf'ul mutlak, li ajlih dan zorof berperan penting dalam membentuk pola kalimat. Yang ketiga, penerjemahan Arab Indonesia menuntut adaptasi struktur sehingga terjadi pergeseran kelas kata atau unit dan posisi. Nah, yang keempat, pergeseran tersebut diperlukan agar terjemahan tetap akurat dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir, kajian ini memberi kontribusi bagi linguistik Arab dan praktek penerjemahan. Nah, dengan demikian, pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur frasa verba bagian 2 dan pergeseran yang terjadi dalam penerjemahan Arab ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.